video kali ini kita akan membahas mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, kalau SD itu kan materinya hanya sampai di penentuan jarak, kecepatan, dan waktu itu kan satu orang. Nah, kalau perkembangannya, kalau dikembangkan lagi seperti di soal-soal pada TPS misalnya, atau soal-soal pada tes kedinasan gitu, nanti ada perkembangannya seperti sama materinya tentang jarak, kecepatan, dan waktu, tapi bisa dikembangkan lagi menjadi rumus menyusul sama ketika waktu berpapasan gitu-gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jarak, kecepatan, dan waktu yang rumus umumnya terlebih dahulu. Nah, rumus umumnya itu kan jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Nah, jaraknya itu nanti satuannya bisa kilometer. Terus kalau kecepatan itu satuannya bisa kilometer per jam. Kalau waktu itu bisa jam. Nah, nanti bisa juga jarak itu satuannya meter, kecepatannya meter per second, second itu detik, kemudian waktunya second gitu. Nah, ini harus sama. Kalau kecepatannya kilometer per jam, berarti jaraknya itu kilometer gitu, sama kan, kilometer. Kalau waktunya jam, berarti kecepatannya kilometer per jam gitu. Nggak bisa kalau kecepatannya kilometer per jam, waktunya nanti menit gitu, diketahui berapa menit, berapa detik gitu, nggak bisa. Harus dirubah dulu biar sama satuannya. Kemudian kalau jaraknya meter, itu kecepatannya biasanya meter per second. Nah, waktunya berarti sama, second, detik gitu. Oke, kalau di rumus untuk mempermudah ingatan, itu kan biasanya ditulis gini. Ini di atas J, yang bawah K sama W. Nah, biasanya orang-orang bilangnya ini singkatannya Jokowi gitu. JKW. Maksudnya apa? J itu kalau mau mencari J-nya ditutupin jarak ini. Jarak, kecepatan, waktu. Kalau mau mencari jaraknya, ini ditutupin, berarti artinya kecepatan dikalikan waktu. Kalau mau mencari waktu, berarti jarak per kecepatan. Kalau mau mencari kecepatan, kecepatannya ditutup. Caranya, kecepatan adalah jarak per waktu. Gitu. Biar mempermudah aja dalam mengingat gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal aja biar lebih paham. Contoh soal, Bella pergi ke kantor yang jaraknya 40,5 km dengan mengendarai mobil. Jika waktu yang diperlukan untuk sampai ke kantor adalah 45 menit, maka berapakah kecepatan mobil yang dikendarai Bella? Nah, ini masih simpel ya, soalnya ditanyain kecepatan. Nah, kalau mencari kecepatan, gini kan, ini ditutupin. Berarti jarak per waktu, jarak bagi waktu. Kita tuliskan terlebih dahulu kecepatan sama dengan jarak per waktu gitu. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya adalah 40,5 km per waktunya berapa? 45 menit. Nah, kalau soal seperti ini kan kayak susah ya menghitungnya. Gimana kalau ini kilometernya dijadikan meter, yang ini menitnya ini dijadikan sekon
Itu kayak ini, kayak kesesuaian. Biasanya kan meter per sekon, kilometer per jam gitu. Nah, ini bisa juga diganti jadi ini kilometer, ya ini menitnya diganti jam bisa. Tapi nanti koma-koma susah. Desimal ya, susah yang menghitung. Oke, berarti kita jadikan yang meter per sekon. Sesuai sama ketentuan soalnya aja. Kalau misalkan ini ada pilihan ganda, kemudian satuannya itu meter per sekon, ada kilometer per jam. Nah, gitu disesuaikan aja. Nanti kalau ada opsinya itu kilometer per jam, berarti ini dirubah ke jam, yang menit dirubah ke jam. Kalau meter per sekon berarti ini dirubah semuanya gitu. Kalau ini kan nggak ada opsinya, nggak pilihan ganda gitu. Oke, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu. Kita diganti, ini diubah 40,5 km dirubah ke meter. Itu caranya pakai tangga itu kan. Oke, ini paling atas sendiri kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kita mau merubah ke kilometer jadi meter. Turun berapa nih? 1, 2, 3. Turun 3. Berarti kalau 3 tinggal nolnya ditambahin 3 gitu. Kalau enggak ya dikalikan 1000. Itu kan maksudnya. Oke, berarti ini sama dengan 40,5 dikalikan dengan 1000 per, kalau menit jadikan detik itu kan 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti ini kalau dijadikan detik berarti 45 dikalikan 60 gitu. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu. Ini yang 40,5 dikalikan 1000 berarti kan tinggal nolnya ditambah 2. Karena untuk menghilangkan satu angka di belakang koma itu butuh 1. Butuh dikalikan 10. Nah, ini kalau dikalikan 10 gini berarti ini udah 405. Nah, tinggal ditambah 0. Ini jadi ditambah 02 gitu kan. 40500. Ini oke. Kemudian 45 dikalikan dengan 60. 45 dikali 6 2700. Ini. Nanti kita ini coret-coret. Hasilnya adalah ini. Berarti 15. Berarti kalau kecepatan itu kalau ini udah jadikan meter, ini udah jadikan sekon, berarti ini meter per sekon. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini ada rumus papasan. Papasan itu kan bertemu tapi cuma lewat. Misalnya ada orang nih, namanya Tono. Kemudian yang ini ada orang juga yang namanya Silsi. Misalnya ini jaraknya kan sama nih. Jaraknya ini kan antara Tono dan Silsi. Kemudian ini Tononya jalan ke arah Silsi, yang Silsinya jalan ke arah Tono. Nah, waktu bertemu ini itu namanya berpapasan, tapi papasan itu hanya cuma lewat gitu. Itu namanya papasan. Kemudian soal yang rumus berpapasan itu ada 2. Jika waktu berangkatnya sama waktu berangkatnya beda gitu. Kalau Tono sama Silsi sama-sama mau berangkatnya sama-sama pada pukul 8. Nah, ini pakai rumusnya ini. Kalau Tono berangkatnya pukul 8, Silsi berangkatnya pukul 9, pakai rumusnya ini. Gitu. Oke, waktu berpapasan, waktu yang dibutuhkan untuk papasan.
Jika waktu berangkatnya sama, maka pakai rumus jarak total. Jarak total itu jarak antara tono dengan selisih. Waktu dimulainya berangkat, waktu startnya berangkat, itu jarak total. Per kecepatan total. Kecepatan total itu adalah kecepatan tono dan kecepatannya selisih itu dijumlah. Kecepatan total. Kemudian kalau jika waktunya beda itu berarti rumusnya ini. Waktu yang diperlukan mereka berdua untuk berpapasan, untuk pas bertemu, nah itu jarak total dikurangi jarak selisih per kecepatan total. Bedanya cuma di jarak selisihnya. Nah, jarak selisih itu apa? Jarak selisih itu misalnya Tono itu berangkat pada pukul 8 nih. Ini pada pukul 8, ini pukul 9. Oke, jarak selisih itu gini 8, ini pada pukul 8, ini pada pukul 9. Nah, ini kan selisihnya 1 jam. 1 jam. Nah, jarak selisih itu Tono itu selama 1 jam itu udah menempuh jarak berapa sih gitu. Jarak selisih berarti jarak selisih sama dengan itu kan kalau jarak kan kecepatan dikalikan waktu. Berarti kalau ini kecepatan yang berangkat dulu dikali dengan selisih waktu, selisih keberangkatan, ya, selisih waktunya. Waktu gitu. Oke, kita masuk ke soal dulu. Oke. Dinda pergi dari kota A ke kota B yang jaraknya 100 km dengan kecepatan 60 km per jam. Bowo pergi dari kota B ke kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Mereka sama-sama berangkat pada pukul 8. Waktu yang diperlukan Dinda dan Bowo untuk berpapasan adalah, nah, kita mencarikan waktu. Ini kan sama-sama berangkat pada pukul 8. Berarti pakai yang rumusnya ini yang keberangkatannya sama, waktu berangkatnya sama. Tuh. Berarti waktu papasan sama dengan jarak total. Jarak total itu jarak antar keduanya adalah 100 km. Berarti 100 per kecepatan total. Kecepatan total yang dikendarai Dinda adalah 60. Yang dikendarai Dinda adalah 60 ditambah yang dikendarai Bowo adalah 40. Ini. Berarti 100 per ini 60 tambah 40 adalah 100. 100 per 100 sama dengan 1. Ini 1 ini waktu yang dibutuhkan untuk berpapasan, ini 1 apa? 1 jam. Karena ini kecepatannya kilometer per jam. Ini kecepatan kilometer per jam, jaraknya per kilometer. Berarti ini waktunya 1 jam. Itu. Waktu papasannya adalah 1 jam, berarti pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, mereka berpapasan pada pukul 8 ini ditambah 1 jam. Nah, 8 ditambah 1 jam adalah berpapasan pada pukul 9. Gitu. Kemudian kalau ditanya, Dinda, pada jarak berapa Dinda berpapasan dengan Bowo? Berarti kan gini. Ini Dinda, ini Bowo. Nah, ini jaraknya ini 100. Nah, ini misalkan waktu papasan ini selama 1 jam. Nah, Dinda pada jarak keberapa sih Dinda itu bisa berpapasan dengan Bowo gitu. Kan belum tentu di tengah-tengah karena kecepatannya beda. Kalau kecepatannya beda itu berarti yang kecepatannya lebih tinggi yang pastinya jaraknya menempuh lebih banyak.
gitu. Oke, berarti jarak Dinda berpapasan. Dinda berpapasan, gini aja, jarak Dinda papasan. Jarak Dinda papasan berarti kalau jarak itu kan rumusnya kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, kecepatannya Dinda berapa? 60. Ini kan kecepatan dikalikan waktu ya. 60. Kemudian waktu berpapasannya berapa? 1 jam. Berarti 60 kali 1 60 km. Berarti pada jarak Dinda berpapasan adalah 60 km. Berarti ketika udah 60 gitu, Dinda berpapasan dengan Bowo. Berarti kalau Dinda 60, Bowonya 40 tuh tentunya. Caranya, kalau mau buktiin caranya, ini jarak Bowo papasan adalah kecepatan miliknya Bowo, kecepatan kali waktu. Kecepatan miliknya Bowo 40 dikalikan waktunya, waktu papasannya adalah 1 jam kali 1 sama dengan 40 km. Nah, sama. Berarti ini udah benar jawabannya. Nah, ini kan kalau waktu keberangkatannya sama nih, sama-sama pukul 8. Nah, kalau kita ganti biar ini ada penjelasan yang waktunya beda ya. Nah, ini kalau misal ganti Bowo pada pukul 8.30. Misalnya ini kita diganti 8.30. Tuh. Misalnya. Nah, itu kan pakai caranya, kalau waktunya beda kan pakai caranya ini. Berarti caranya itu pakai jarak total dikurangi jarak selisih per kecepatan total. Kita buat dulu nih gambarnya. Ini Dinda, ini Bowo. Jaraknya adalah 100. Waktunya belum diketahui ya, yang ditanyakan. Kemudian waktu keberangkatannya Dinda jam 8.00, Bowonya 8.30. Ini ada selisihnya setengah jam. Oke, berarti ditanyakan waktu yang diperlukan Dinda dan Bowo untuk berpapasan. Nah, sama. Nah, pakai waktu ini, cara ini. Waktu papasan, kita tuliskan dulu jarak totalnya 100 dikurangi jarak selisih. Jarak selisih ini kan kecepatan berangkat dulu. Yang berangkat duluan siapa? Yang berangkat duluan adalah Dinda. Berarti kecepatan milik Dinda. Kecepatan milik Dinda adalah 60. Berarti 60 ini dalam kurung ya. 60 dikalikan dengan selisih waktu keberangkatan. Ini setengah jam, 30 menit ya. Nah, 30 menit itu dijadikan jam karena ini udah jam-jam semua ya. Soalnya jam-jam semua, berarti ini dijadikan jam. 30 menit adalah setengah jam. Setengah jam berarti dikalikan setengah per kecepatan total. Kecepatan totalnya adalah sama 60, punya Dinda 60, punyanya Bowo 40, ditambah sama 100. Gitu. Oke, berarti kita hitung 100 dikurangi 60 dikalikan setengah adalah 30 per 100. Berarti hasilnya adalah 70 per 100. Waktu ini jam. Waktu papasannya 70 per 100 jam. Nah, ini kan kalau mau dibagi itu kan nggak bisa ya. Maksudnya koma-koma.
desimal, berarti nanti kita jadikan menit aja biar nanti ada kelihatan hasilnya. Berarti ini coret-coret 7/10. Kalau jadikan menit dijadikan dikali 60. Dikali 60 ini coret-coret 7 kali 6 adalah 42. 42 menit. Nah, mereka membutuhkan waktu 42 menit untuk berpapasan jika waktunya berbeda. Nah, 42 menit ini berarti kalau misal ditanyakan pada pukul berapa sih mereka berpapasan? Nah, mereka itu berpapasan pada pukul 8.30 ditambah 42. Nah, ini kenapa pakai 8.30? Karena 8.30 itu yang nggak berangkat duluan. Kalau yang berangkat duluan itu ini kan udah dikurangi sama yang jarak yang berangkat duluan. Yang udah berangkat duluan gitu. Ini kan udah dikurangi jaraknya selama setengah jam ini. Berarti yang dihitung adalah yang 8.30. Yang enggak dulu, yang enggak berangkat duluan. Nah, ini 8.30 ditambah 42 ditambah ini 2. 4 tambah 3 adalah 7. Ini 08. Berarti 872. Kalau mau dirubah menjadi yang baku adalah jadi 09. Ininya 8-nya jadi 09, yang ini dikurangi 60. Ini dikurangi 60 adalah 12. Nah, mereka akan berpapasan pada pukul 9:12 menit. Gitu. 9:12 menit. Kalau ditanyakan pada jarak berapa Dinda bisa berpapasan, nah sama caranya kecepatannya milik Dinda dikalikan ini waktunya. Waktunya ini tetap jam nanti kalau mau dicari gitu. Ini sama. Rumusnya gini. Oke, kita lanjut ke rumus yang berikutnya. Nah, ini ada rumus menyusul. Rumus menyusul itu seperti apa? Kalau tadi kan papasan itu kan startnya beda. Nah, kalau menyusul itu startnya sama. Ini misal sama-sama dari rumah. Ini ada kakak adik. Kakak, ini adik. Nah, ini sama-sama adik berangkat duluan. Selang beberapa waktu, selang beberapa menit ataupun jam, kakaknya berangkat nih pakai sepeda gitu. Misalnya pakai sepeda. Nah, dia tentunya kalau yang berangkat yang lebih yang akhir itu akan punya kecepatan yang lebih tinggi agar dia bisa mendahului si adiknya ini. Berarti dia dalam waktu setelah adiknya berangkat, setelah setengah jam baru dia berangkat pakai sepeda. Nah, ini kecepatannya akan lebih tinggi biar bisa menyelip si ini, akan bisa mendahului si adik. Berarti nanti waktu susul itu artinya waktu ketika si kakak ini dapat menemui si adik dan mendahuluinya. Itu. Kalau misalkan adik udah sampai sini nih, ternyata kakaknya udah bisa nyusul. Nah, ini sampai jarak segini ini waktunya tuh berapa? Nah, ini waktu susul, waktu menyusul. Waktu menyusul itu rumusnya adalah jarak selisih per kecepatan selisih. Jarak selisih itu sama kayak yang tadi papasan itu. Jarak selisih itu adalah jarak ketika yang berangkat duluan, itu kecepatan yang berangkat duluan dikalikan dengan waktu selisih. Waktu selisih keberangkatan, misal pukul 8, kakaknya pukul 9, nah selisihnya 1 jam. Kecepatannya berangkat duluan dikalikan dengan waktunya ini 1 jam selisihnya. Gitu. Ini jarak selisih per kecepatan selisih. Nah, kecepatan selisih berarti kecepatan yang besar dikurangi kecepatan yang lebih rendahnya gitu. Oke, kita masuk ke soal. Thalia berangkat ke kantor pada pukul 8 dengan kecepatan 40 km per jam.
Karena dokumennya tertinggal, ibunya menyusulkan dokumen tersebut dengan kecepatan 60 km per jam dan berangkat pada pukul 8.30. Pada pukul berapa ibu mampu menyusul Thalia dan memberikan dokumennya? Oke. Ini misal kita gambar dulu aja ya. Misal Thalia berangkat pada pukul 8. Kecepatannya adalah 40 km per jam. Kemudian ibu berangkat pada pukul 08.30. Ini kan. Dengan kecepatan 60 km per jam. Tuh, pada pukul berapa ibu mampu menyusul Thalia dan memberikan dokumennya? Nah, ini nggak diketahui jaraknya sampai kantornya itu berapa gitu. Itu nggak dibutuhin ya. Nggak dibutuhin karena emang nggak ada pada rumusnya. Oke, berarti waktu kita kan mau mencari waktu yang dibutuhkan dulu. Nah, waktu yang dibutuhkan, waktu untuk menyusul itu adalah ini jarak selisih. Jarak selisih itu kecepatan yang berangkat duluan. Kecepatan yang berangkat duluan siapa? Thalia. Kecepatan yang berangkat duluan Thalia adalah 40. Dikalikan dengan waktu selisih. Waktu selisihnya adalah 30 menit. Sama ya Kak tadi. 30 menit berarti dijadikan jam. Karena ini kecepatannya dalam bentuk kilometer per jam. Ini jadikan jam, berarti kalau 30 menit setengah jam. Ini udah jarak selisih. Kemudian per kecepatan selisih. Kecepatan selisih adalah yang besar kurangi yang kecil. 60 dikurangi 20. Oke, ini 40 kali setengah adalah 20 per 60 dikurangi 20 adalah 40. Coret-coret setengah. Waktu susulnya adalah maaf. Ini 40. 60 dikurangi 40 ya, maaf. 60 dikurangi 40 jadinya ini 20. Nah, ini waktu susulnya adalah 1 jam. Nah, si ibu ini bisa menyusul Thalia setelah 1 jam. Setelah 1 jam berangkat. Berarti pada pukul berapa sih ibu itu bisa menyusul? Nah, setelah 1 jam adalah berarti 08.30 ditambah 1 jam adalah 9.30. Berarti ini waktu ibu bisa menyusul. Kalau butuh berapa waktunya adalah 1 jam, tapi pada pukul berapa? Pukul 9.30, pukul setengah 10. Kalau ditanyakan pada jarak berapa ibu mampu menyusul, berarti jarak itu kan kecepatan dikalikan waktu. Berarti kecepatannya si ibu ini adalah 60 dikalikan waktunya 1. Berarti 60 km. Gitu. Nah, sekian video tentang kecepatan, waktu, jarak. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, video-video selanjutnya akan membahas mengenai soal-soal jarak, kecepatan, waktu dengan variasi-variasinya.